jelang azan zuhur dijelaskan tentang rukun iman, rukun Islam gitu ya. Terus di situ saya kayak menyadari kalau ini benar, ini Allah yang benar, ini kitab suci yang benar gitu ya. Satu, beliau bilang kalau masih bergantung pada seseorang, sesuatu, misalnya untuk lahir ke dunia, apa itu bisa disebut Allah gitu. Itu kayak kena banget di hati saya, karena Allah itu nggak bisa disamakan dengan makhluk, dibilang gitu. Udah waktu azan zuhur dibilang dokter Karsa sekarang mau gimana? Ya udah saya belajar dulu Bunda. Oh ya boleh kalau mau belajar dulu, tapi mohon maaf ya argonya belum jalan katanya gitu. Kok argonya belum jalan gitu ya? Iya belum dapat pahala katanya. Kenapa Bunda? Saya manggilnya Bunda waktu itu. Kenapa Bunda? Iya kan belum syahadat gitu kan. Oh memang syahadat itu isinya apa Bunda? Percaya Allah itu esa. Percaya Nabi Muhammad utusan Allah, percaya. Ya udah itu isian syahadat. Ya udah saya syahadat. Sesimpel itu, nggak mau mikirkan efeknya setelah itu ya. Nggak dikasih tahu juga sih waktu itu kalau misalnya setelah ini haram dengan suami gitu-gitu. Nah waktu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi pamungkas, mudah-mudahan masih tetap semangat dan berenergi ya. Sebelum dimulai, saya mau mantun dulu boleh? Hijau-hijau daun kelapa, nasi goreng dalam lemari. Siang ini kita semua merasa bahagia karena bisa hadir di acara Jakarta Mu'alaf Festival yang keren ini. Tepuk tangan semua. Iya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masuk pada sesi pamungkas yang insyaallah yang tidak kalah seru tentunya. Yang insyaallah dalam kesempatan ini kita akan menghadirkan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Dr. Kiai Haji Nur Alam Bahir MA. Beliau merupakan Wakil Ketua 1 Basnas Bajis DKI. Ahlan wa sahlan Kiai. Ya. Yang insya Allah nanti akan menyampaikan paparan kepada kita terkait dengan penguatan mu'alaf. Dan yang kedua, kita mengundang kepada narasumber kita Dr. Gigi Karissa Grani. Ahlan wa sahlan Ustazah. Saya panggil Ustazah aja nih insyaallah. Tafadhol. Iya, baik. Yang tentunya nanti Mbak Dokter aja ya. Mbak Dokter akan menyampaikan bagaimana pengalamannya yang tentunya akan menjadi inspirasi dan juga banyak hikmah yang akan bisa kita petik dalam hidup dan kehidupan kita. Untuk penyampaian pertama, insyaallah akan disampaikan oleh Mbak Dokter. Kita tentunya sangat pengen tahu seperti apa dan bagaimana pengalaman beliau. Dan nanti setelah itu kita akan dengarkan penguatan dari guru kita bersama Pak Kiai yang insyaallah juga akan menyampaikan materi yang luar biasa. Untuk selanjutnya mungkin tanpa berpanjang kalam, kami persilahkan kepada Mbak Dokter untuk menyampaikan materi dan inspirasinya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, alhamdulillah pada
siang hari ini, bahkan dari tadi pagi ya. Saya, suami juga kebetulan kosong hari ini gitu. Jadi alhamdulillah bisa mengikuti kajian mualaf ini dari pagi ya. Dan bertemu sahabat-sahabat, saudara-saudara mualaf. Tadi ada beberapa yang kenal juga gitu. Alhamdulillah bisa silaturahim hari ini juga gitu. Terima kasih juga. Saya salah satu penerima zakat dari Basnas, Pak. 2 tahun berturut-turut sejak saya syahadat, ada dari Basnas tuh kirim beras, buku gitu ke rumah gitu. Alhamdulillah sudah merasakan gitu ya kontribusi manfaat dari Basnas DKI ya khususnya. Saya sendiri juga pegawai Provinsi DKI Jakarta, tugas di Dinas Kesehatan. Ini suami ikut juga di Dinas Cipta Karya gitu ya. Jadi ini sekaligus orang DKI juga. Ya, mungkin cerita sedikit gitu. Kalau ada yang belum pernah dengar gitu, awal saya akhirnya bisa kembali ke Islam itu tahun 2020, tepatnya bulan Maret, sedang pandemi ya. Kita sedang masa COVID ya waktu itu, berjuang di COVID yang mungkin sebagian orang menganggapnya itu musibah. Tapi buat saya itu anugerah terbesar dalam hidup saya itu. Kadang suka GR mungkin pandemi itu tercipta untuk saya. Karena kalau nggak pandemi rasanya nggak mungkin saya tuh dapat hidayah untuk kembali ke Islam. Mengingat latar belakang keluarga saya dari kecil gitu ya, saya aktif di gereja, kemudian juga setelah menikah juga dengan mantan suami saya yang pertama itu juga pendeta gitu. Keluarga mertua di sini juga ada keluarga dari suami saya yang pertama itu nggak mungkin gitu saya ada di Masjid Sunda Kelapa di dalamnya ya. Kalau makannya mungkin ya karena dulu kuliahnya di UI situ ya, sering jajan di depan, tapi masuk ke dalam nggak mungkin ini saya bisa ada di sini gitu ya, kalau bukan karena Allah gitu. Nah, jadi waktu pandemi itu ketika orang digalakkan harus pakai masker, nggak boleh jabat tangan, rajin cuci tangan, saya ngelihatnya itu kok seperti orang Islam tuh pakai nikah, pakai Bu Nevi tadi ya. Kemudian jaga wudhu ya, belum waktunya sholat, batal wudhu gitu. Kemudian juga nggak mau jabat tangan dengan yang bukan mahram ya. Dulu mikirnya kalau lagi halal bihalal ada bapak-bapak nggak mau salaman sama saya pikir GR banget sih, emang naksir gitu ya. Cuma salaman doang gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah ya, cara Allah itu ya membukakan mata, telinga, hati saya itu Masya Allah gitu. Itu nggak mungkin gitu. Kalau yang kenal saya dari dulu masih kecil, masih muda gitu, teman-teman saya itu kayak nggak mungkin. Tapi ya disitulah Allah menaruh di dalam hati saya. Tadi yang mungkin Kodon disebut 2 minggu itu saya. Kodoni 7 tahun, saya 2 minggu saya kegalauan seperti ada di persimpangan jalan gitu. Karena melakukan yang lama sudah mulai ragu, melakukan yang di syariat Islam belum bisa gitu ya. Nah, jadi saya sampai nggak, yang biasanya beribadah gitu untuk doa makan yang udah refleks ya, mau keluar rumah, mau tidur itu udah refleks berdoa, itu nggak saya lakukan sama sekali. Sampai saya itu kayak orang takut gitu ya. Nanti kalau di jalan ada apa-apa gimana gitu ya. Akhirnya saya cerita sama salah seorang teman waktu itu. Memang waktu itu belum tahu ada pergaulan laki-laki perempuan ya dalam Islam. Jadi ceritanya sama teman yang laki-laki. Justru karena cuman berpikirnya kayaknya kalau perempuan lebih bocor halus gitu. Mohon maaf ibu-ibu ya, saya ibu-ibu juga nih. Nah, cuman mikirnya soal ini hal yang sensitif gitu kan. Kalau ketahuan saya istrinya pendeta lagi kan bahaya ini ya, bisa hancur lah gitu ya. Nah, terus akhirnya saya cari teman yang kelihatannya soleh gitu ya. Kalau di IG kayak anak-anaknya tuh setoran hafalan gitu ya. Saya beranikan diri DM, Bang, saya kayak mau belajar Islam nih gitu ya. Alhamdulillah soleh beneran.
nggak modus gitu ya. Ya udah belajar sama saya misalnya. Enggak. Jadi beliau arahkan untuk ke mualaf center itu. Alhamdulillah, dan beliau cuma pesan 2 waktu itu. Kalau ustazahnya nggak mengajarkan tentang tauhid, nggak usah dilanjutin. Pertama kali kamu harus tahu tauhid katanya. Yang kedua, kalau ustazahnya menjelekkan agama kamu sebelumnya juga nggak usah lanjutin lagi katanya gitu. Karena Islam kan rahmatan lil alamin dibilang. Nah di situ saya buat janji ustazahnya tuh malah astagfirullahaladzim. Begitu waktu ngeliat saya, ternyata itu hari pertama harusnya lockdown, nggak boleh terima tamu gitu ya. Tapi alhamdulillah beliau bilang, ya udah saya yang salah, saya nggak yang ubah appointmentnya gitu. Dan alhamdulillah di situ saya dari jam 9 sampai jelang azan zuhur dijelaskan tentang rukun iman, rukun Islam gitu ya. Terus di situ saya kayak menyadari kalau ini benar, ini Allah yang benar, ini kitab suci yang benar gitu ya. Satu, beliau bilang kalau masih bergantung pada seseorang, sesuatu, misalnya untuk lahir ke dunia, apa itu bisa disebut Allah gitu. Itu kayak kena banget di hati saya, karena Allah itu nggak bisa disamakan dengan makhluk, dibilang gitu. Udah waktu azan zuhur dibilang, dokter Karsa sekarang mau gimana? Ya udah saya belajar dulu bunda. Oh ya, boleh kalau mau belajar dulu, tapi mohon maaf ya, argonya belum jalan katanya gitu. Kok argonya belum jalan gitu ya? Iya belum dapat pahala katanya. Kenapa bunda? Saya manggilnya bunda waktu itu. Kenapa bunda? Iya kan belum syahadat gitu kan. Oh memang syahadat itu isinya apa bunda? Percaya Allah itu esa. Percaya Nabi Muhammad utusan Allah, percaya. Ya udah itu isian syahadat. Ya udah saya syahadat. Sesimpel itu, nggak memikirkan efeknya setelah itu ya. Nggak dikasih tahu juga sih waktu itu kalau misalnya setelah ini haram dengan suami gitu-gitu. Nah waktu itu ya Allah lah yang paling tahu ya. Mungkin saat itu kalau dikasih tahu itu nggak jadi mungkin ya. Syahadat. Wah teman saya langsung panik juga itu yang dengar saya mau syahadat, bilang ustazah nggak nanti aja, hari itu hari Minggu. Hari Jumat aja ustazah, hari baik gitu. Enggak usah, untuk kebaikan itu enggak usah ditunda-tunda. Kita enggak tahu umur, dibilang kayak gitu. Ya, enggak, ini ustazah di masjid aja dengan saksi yang lebih banyak, karena itu kan di kantor sekretariat MCI ya, di Dori Kepa itu kayak rumah gitu. Cuma beliau saksinya. Enggak apa-apa, nanti kalau udah lebih yakin lagi mau syahadat lagi di masjid dengan saksi lebih banyak silahkan gitu ya. Itu singkat cerita, saya dituntun syahadat. Setelah syahadat dibilang sudah dikenakan kewajiban sholat gitu ya. Pulang nanti